Selamat pagi. Kita kembali dalam pelajaran agama Kristen bagi anak-anak Bapak yang duduk di bangku kelas 6 SD. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Amin. Ya, hari ini kita masuk dalam materi yang baru, bab yang baru, yaitu bab 4 tentang ibadah yang sejati. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat menyebutkan persembahan yang benar menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oke. Kalau kita bicara ibadah yang sejati, apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati itu ditunjukkan dengan pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan mencerminkan ibadah kepada Tuhan. Jadi ibadah sejati itu bukan berbicara ketika kita di dalam gedung gereja, bukan berbicara ketika kita berkumpul bersama-sama orang percaya yang lain dalam suatu ibadah. Tapi ibadah yang sejati itu adalah ketika kita berada di luar gedung gereja, ketika kita berada di luar dalam kegiatan ibadah, dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu di rumah, waktu di sekolah, waktu di lingkungan, seperti apa perbuatan kita, seperti apa sikap kita, seperti apa perkataan kita, seperti apa cara berpikir kita. Apakah perbuatan, sikap, cara berpikir kita itu sesuai dengan ibadah kita atau tidak sesuai? Ya. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ibadah yang sejati itu atau persembahan yang benar itu adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh ini bukan berarti kita menyiksa tubuh kita, bukan berarti kita memotong tubuh kita, kita potong sebagian, kita kasih sama Tuhan, bukan. Artinya seluruh hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan. Bukan hanya tubuh kita ini, tapi hati, pikiran kita, perkataan kita, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sama dengan dunia ini. Hidup kita berbeda dari dunia ini. Hidup kita berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Hidup kita berbeda dari orang yang belum menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Jadi itu adalah persembahan yang benar. Bukan berbicara seberapa banyak uang yang kau berikan kepada Tuhan di dalam gereja pada waktu beribadah. Bukan berbicara sebesar apa yang kau berikan, tapi apakah hidupmu betul-betul kau persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, atau kita hanya datang ibadah formalitas saja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah contoh perbuatan sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita itu hidup dalam ibadah yang sejati? Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah
mendengarkan nasihat dan teguran orang tua. Jadi kalau memang kau adalah orang yang beribadah, kalian adalah orang yang rajin beribadah, dengarkan setiap nasihat dan teguran dari orang tuamu. Kalau selama ini kita suka melawan, selama ini kita suka membantah, kita ini suka menggerutu di dalam hati, berarti kita belum memiliki ibadah yang sejati. Berarti kita belum memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Berarti kita hanya beribadah secara formalitas. Lalu yang kedua, bagaimanakah contoh perbuatan sehari-hari yang menunjukkan ibadah yang sejati? Yang kedua, tidak memilih-milih teman. Jangan memilih teman berdasarkan kriteria-kriteria yang kau miliki. Mungkin apakah dia seagama denganmu, apakah dia satu suku denganmu, apakah dia pintar atau tidak, apakah dia punya banyak duit atau tidak. Kita bisa memilih-milih teman. Begitu banyak kriteria, tapi firman Tuhan berkata, persembahkan tubuhmu, miliki ibadah yang sejati. Jangan memilih-milih teman. Bertemanlah dengan semua orang, tanpa melihat apa statusnya, tanpa melihat apa agamanya, tanpa melihat apa jenis kelaminnya, tanpa melihat apa sukunya, apakah dia pintar, apakah dia kaya, tanpa melihat itu. Lalu yang ketiga, bagaimana contohnya? Yang ketiga, berbicara yang sopan dan ramah kepada orang lain. Ini berkaitan dengan perkataan. Mungkin selama ini kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak baik, kata-kata cacian, makian. Mungkin kita anggap itu sebagai hal yang biasa, hal yang lumrah kepada teman. Tapi hari ini Bapak Guru mengingatkan agar kita lebih mengawasi lidah atau perkataan kita. Jangan suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tapi ucapkanlah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang sopan, kata-kata yang menyenangkan di telinga setiap orang yang mendengarnya. Lalu yang keempat, membantu orang lain. Bantulah orang lain semampu yang bisa kau bantu. Meskipun dia berbeda darimu, berbeda suku, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda dalam segala hal. Tapi perbedaan bukanlah menjadi alasan atau pembenaran untuk kita tidak membantu. Tapi yang menjadi dasar kita adalah bahwa Kristus sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Maka kita wajib pun memberikan yang terbaik bagi orang lain. Sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beribadah. Sebagai bukti bahwa kita memiliki persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Lalu yang berikutnya, contoh yang lain, buang sampah pada tempatnya. Selama ini kalau mungkin kita sering buang sampah sembarangan, selesai makan permen, selesai makan jajanan, mulai hari ini kita buanglah sampah pada tempatnya. Lalu bagaimana? Pak, misalnya saya mau buang sampah tapi tidak ada tong sampah, Pak. Simpan sementara sampah itu, kantongi sementara sampah itu. Lalu ketika kau berjumpa dengan tong sampah atau tempat sampah, baru buang. Jangan karena kamu tidak menemukan tong sampah jadi sebagai suatu pembenaran kamu bisa buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Jangan buang di parit, jangan buang di sungai, jangan buang di tanah, di lantai. Jangan buang karena bukan itu tempat sampah. Lalu selanjutnya, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau kau lihat orang tuamu repot, banyak kegiatan, banyak pekerjaan, kerjakan pekerjaan rumahmu. Kerjakan tanpa diminta. Kerjakan tanpa disuruh. Kerjakan tanpa diingatkan. Kamu harus sudah tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu di rumah. Nah, ibadah yang berkenan adalah hidup kita dipersembahkan kepada kita. Hidup kita berikan kepada Tuhan. Jadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu bukanlah ibadah yang formalitas.
Bukan berarti kita nggak perlu ibadah di gereja. Bukan, itu butuh, itu harus, itu wajib. Tapi bukan berarti karena kita sudah beribadah di gereja 2 jam dalam 1 minggu, berarti itu sudah cukup. Tidak, karena lebih banyak waktu yang kita habiskan di luar gedung gereja. Kalau kita hitung-hitung, paling kita beribadah dalam 1 minggu paling 2 jam, paling banyak 6 jam. Padahal 1 minggu itu ada ratusan jam yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sungguh sangat tidak fair. Dari ratusan jam yang Tuhan berikan bagi kita, kita hanya beribadah 6-10 jam selama dalam 1 minggu. Tidak fair. Jadi ibadah yang sejati itu bukan formalitas ketika kita dalam gedung ibadah, pada waktu pertemuan ibadah. Tapi ibadah yang sejati itu ketika kita berada di luar semua kegiatan itu. Lalu ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu bukanlah ibadah yang rutinitas, sehingga kita melakukannya itu bukan dengan gairah lagi, bukan dengan kesungguhan lagi. Ya namanya Kristen Pak, namanya sebagai orang percaya, nanti kalau nggak ke gereja dibilang bukan orang Kristen. Bukan. Lakukanlah itu sebagai bukti engkau mengasihi Tuhan. Lalu yang ketiga, ibadah yang berkenan itu adalah ibadah yang bukan ritualitas. Tahu ritualitas? Artinya sesuai dengan urutan-urutan ibadah. Ya. Misalnya, contohnya diawali dengan nyanyian, lalu dilanjut dengan doa, lalu dikembalikan lagi kepada nyanyian, lalu lanjut lagi pada pembacaan firman Tuhan. Bukan begitu. Itu namanya ritual. Tapi ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan kepada Allah, kembali Bapak ingatkan, bukan hanya ibadah yang diatur secara liturgis, secara teratur, tapi bagaimana hidup kita memberi dampak, hidup kita memberi pengaruh, hidup kita jadi berkat, hidup kita jadi garam dan terang dunia, sehingga orang lain bisa mengenali Yesus. Dan kesimpulannya pada hari ini adalah yang pertama, ibadah yang sejati bukanlah di dalam gedung gereja, tapi ibadah yang sejati adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, ibadah yang sejati harus nampak melalui tindakan sehari-hari. Harus nampak dalam tindakanmu sehari-hari. Kalau hanya dalam gedung gereja kita nampak orang alim, tindakan kita seperti orang baik, kita bisa menipu manusia. Tapi Tuhan Allah tidak bisa kita tipu. Yang ketiga, ibadah yang sejati merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Jadi itu saja materi kita hari ini. Mari kita memiliki dan menghidupi ibadah yang sejati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita.